سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh dan yang kami tuakan, yang kami sepuhkan sesepuh kampung khususnya di RW 2 Duku Kupang dan Ta'mir Masjid Darul Hijrah serta seluruh jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mu'minun yang kemarin sudah kita bahas tentang pendahuluannya terkait dengan keistimewaan surah Al-Mu'minun, kemudian juga isi kandungan yang ada di dalam surah Al-Mu'minun, ya. Kemudian aspek fundamentalis di dalam surah Al-Mu'minun, ya, yang menjelaskan tentang internalisasi eksistensi sebagai seorang manusia yang tentu akan mendapatkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan inspirasi surah Al-Mu'minun ini mendapatkan keistimewaannya, fadilah-fadilahnya, di mana di dalam maqalah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Ghafiqi, ya, dalam kitab Lamahatul Anwar, di sana disebutkan bahwa Al-Mu'minun ini sebagai pengganti kitab Zabur dan seterusnya, khususnya di ayat 1 sampai ayat 10. Ada isi kandungannya, ya, bahwa Allah tidak boleh kita sekutukan dengan yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Al-Mu'minun adalah pokok ajaran para nabi dan rasul, yang intinya adalah ajaran semuanya terkait dengan tauhid. Ya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada perubahan, tidak ada revisi, ya. Tidak ada yang perlu diganti terkait dengan tauhid, ya. Hanya beda terkait dengan cara dan syariatnya. Dalam hal ini jamaah sekalian sudah kita jelaskan juga mengenai prosesi kejadian manusia, ya, yang kemudian muncul ilmu biologi. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang kemarin sudah kita bahas, termasuk asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surah Al-Mu'minun, ya, bahwa di dalam surah Al-Mu'minun ini betapa gentingnya, betapa dahsyatnya, ya, sehingga seperti beliau ketika menerima wahyu ini mendengar seperti suara lebah, ya, suara lebah, dan kemudian menghadap ke arah kiblat berdoa kepada Allah, ya, dan doanya ini boleh kita amalkan jamaah sekalian, ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wardu anna wa ardina. Nah, ini doa secara kompleksitas untuk menunjukkan bahwa kula jenengan manusia beriman yang memiliki kebahagiaan paripurna, ya. Bahagia tidak diukur dari segi fisik dan materi saja, melainkan kebahagiaan hakiki. Di situ disebutkan qad aflahal mu'minun, ya. Terkait dengan bahagia seorang mukmin adalah ketika merasa khusyuk di dalam salatnya. Ketika seorang mukmin merasa menyatu dengan Allah dengan salatnya. Ini di surah Al-Mu'minun ayat 1 sudah kita bacakan kemarin, ya, betapa luar biasanya orang yang salatnya khusyuk sehingga seakan-akan bicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Bahkan sering disebutkan betapa sahabat Umar ditusuk pedang saja tidak mempan, tidak merasa, ya, tidak merasa. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Orang yang sholatnya khusyuk tempatnya bagaikan seorang raja dan sebagainya. Ya, kemudian di situ dijelaskan ada Allah ciptakan surga dengan berbagai macam fasilitasnya yang ternyata setelah diciptakan itu ngomong, surganya ngomong, qad aflahal mu'minun. Bahagialah panjenengan yang bisa menempati surga Aden yang diciptakan Allah dengan segala fasilitasnya itu. Itu jamaah sekalian, ya, terkait dengan surah Al-Mu'minun ayat pertama, insyaallah sama maknanya, ya. Ini sifatnya hanya mengulang saja
Sungguh telah beruntung orang-orang yang siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Ya. Ini jamaah sekalian. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa khusyuk artinya ketenangan hati. Ya. Khusyuk ya diartikan orang-orang yang hanya takut kepada Allah. Ketika sholat yang dibayangkan hanyalah Allah, tidak membayangkan yang lain. Ketenangan hati yang dipancarkan dari kula jenengan ketika arti dan gerakan-gerakan sholat kita maknai. Ya. Bahkan dulu ketika para sahabat ya itu mendengakkan apa ya, mendengakkan itu apa ya? Iya sebagai dangak ya. Ketika sholat itu dangak Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah surah Al-Mu'minun turun ini kemudian mereka menundukkan, ya menundukkan dalam arti mengarahkan pandang ke tempat sujud. Jadi melihat tempat sujud kula jenengan itu salah satu bagian cara untuk mengkhusyukkan hati kita. Di samping tahu maknanya. Orang itu kalau sholat tahu maknanya, ibu bapak yang saya muliakan, itu akan merasa nyaman, merasa indah, merasa butuh dengan sholat. Karena sholat itu Masya Allah sumber bahagia yang tidak bisa tergantikan dengan apa saja. Itu jamaah. Sehingga sahabat Anas menyampaikan, hubbiba ilayya tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya, aku dijadikan senang kepada wangian wanita, itu wajar. Biasa kalau kula jenengan laki-laki normal suka sama seorang wanita, wanita juga suka perhiasan, ya, suka wangi-wangian, parfum, harum-haruman, itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar. Nah, kalau jenengan nggak suka lawan jenis, ini berarti malah nggak patek normal. Makanya ketika sudah ditinggal istrinya itu jadi nggak rada butuh ya. Kok malah promosi. Oke. Jadi ya wajar, normal itu. Ya. Makanya sampai ada lagunya itu. Baru sekarang oh aku rasakan. Ya, seperti itu, Pak. Tapi ternyata tidak ada yang menjadikan hati kami tenang, merasa bahagia kecuali dalam sholat. Ngapunten, ya Rasulullah itu kalau ingin menenangkan hatinya, ingin berhibur itu, ya Bilal, arihna bis sholat. Hibur saya Bilal dengan sholat. Kok cobalah Bilal kamu sholat. Menyaksikan orang sholat itu begitu indahnya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, Masya Allah luar biasa. Apalagi kalau sampai bisa mengetahui maknanya. Jangan sampai kulon jenengan ya dalam sholat biar tidak karu-karuan sehingga akan terimbas ke dalam kehidupan. Orang itu kalau khusyuk sholatnya sebagai indikasi orang yang berbahagia, dia sholat khusyuk sehingga pikirannya tidak kemana-mana. Nanti terimplementasi dalam kehidupan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Baik itu perkataan maupun perbuatan. Kalau sudah meninggalkan hal-hal yang terkecil apapun dari kesia-siaan itu, sesuatu yang tidak berguna dalam kehidupan kita, maka pada akhirnya walladzina hum li furujihim hafizun, bisa menjaga harga dirinya, baik itu dari perzinahan, ya, li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istrinya ya atau hamba sahayanya. Itu jamaah sekalian, sehingga tidak meletakkan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, tidak meletakkan diri kalian jenengan dalam kebinasaan, dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Ya hasil dari kalian jenengan khusyuk dalam sholat itu. Makanya istilah para ulama itu, khusyuk dalam sholat itu tidak hanya ketika ritual saja, nanti akan teraplikasi dalam bentuk sosial, dalam bentuk kultural. Apalagi dengan sholat berjamaah panjenengan, Pak. Jelas itu kelihatan sekali kerukunannya. Ya, siapapun yang imam itu kalau sudah memenuhi syarat itu, Masya Allah. Ya. Ngapunten loh, seperti saya ini kan dari segi usia ya lebih sepuh sama Pak Fathur, Pak Rosyid,
peri. Tapi kok wani-wani ning ngimami jenengan itu jadi kan gak pati keduga toh. Tapi dalam sholat berjamaah, ya, dalam kepemimpinan, disinilah jemaah sekalian, ya, itu luar biasanya di situ. Termasuk ketika kula jenengan, masya Allah, ya, nanti yang jadi wakil-wakil kula jenengan misalnya, orang seusia yang begitu tampan masih muda, Ustaz Fadli misalnya, ya kan, nanti boleh mewakili kita, monggo sama coblos, ya, ya tidak apa-apa sih itu. Jadi artinya apa ya? Yang sudah sesuai dengan kapasitas, ya, sinergitas, yang nanti akan membawa kita menjadi lebih baik, baik itu di sisi Allah, ya, terutama maupun di sisi hamba Allah. Itulah jemaah sekalian, orang yang menjaga, ya, menjaga kemaluannya, menjaga, kenapa disebut kemaluan ya? Menjaga rasa malunya. Ya. Jadi farjun itu identik sinonim berasal dari satu lubang. Farjun itu artinya lubang. Di mana lubang itu ya akan mengarah kepada citra diri seseorang. Mulia tidaknya seseorang ketika bisa menjaganya. Disitulah jamaah sekalian. Maka ngapunten kalau jenengan pernah mendengarkan poso gitu, ngeposke bolongan songo. Kalau jenengan itu gadah 9 lubang, gitu, lubang 2 mata, 2 telinga, 1 lesan, berapa? 5, ya. Terus 2 lubang hidung, berapa itu? 7. Nah, ada 2 lubang lagi, sama gula idewe. Ya. Akhirnya jumlahnya 9. Bolongan songo ini dijogo. Dan yang paling terpenting adalah apa kata Rasulullah? Ya, hati-hati terhadap perut dan di bawah perut. Perut itu apa? Jaga makanan kita, konsumsi kita. Jangan sampai gara-gara konsumsi yang tidak kita perhatikan halal haramnya, bahkan sampai menghalangi doa-doa kita. Bisa jadi ketidakkhusyuan sholat Quran jenengan karena tidak memikirkan halal haramnya makanan atau minuman atau bahkan pakaian. Seperti itu jemaah sekalian. Nanti akan terimbas semua. Makanya firman-Nya qad aflahal mu'minun diawali dengan alladzina hum fi sholatihim khasyun. Nah, sholatnya khusyuk, insyaallah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, baik lisan apalagi perbuatan, yang pada akhirnya bisa menjaga farjinya, lubangnya, dan kemudian disitulah akan menjadi citra diri seorang mukmin yang luar biasa. Jangan sampai kulon jenengan gara-gara tidak menjaga diri kita, sampai dalam peringatan hadis dari Anas bin Malik ini, ya, sab'atun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 7 kelompok manusia yang nanti di hari kiamat tidak ditoleh sama Allah. Ini gak ditoleh. Aja meneh kok dilebokno swarga. Aja meneh kok diperhatikan. Dilirik mawon mboten kali Gusti Allah. Ya, wala yuzakkihim, dan tidak dibersihkan dirinya dari dosa-dosanya. Ketika seorang hamba berdosa tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajma'uhum ma'al 'amilin, dan Allah tidak berkenan mengumpulkan bersama dengan orang-orang yang mengamalkan ibadah, beramal saleh. Wa yudkhiluhumun nar awwalat dakhilin, bahkan 7 orang itu, 7 kelompok orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka pertama dan utama bersama dengan orang-orang yang ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Illa ayyatubu, kecuali di antara 7 golongan itu bertaubat sebelum mati. Makanya jenengan nate mireng nggih. Apa itu? NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati, gitu kan? Ojo malah sholawat sampai rabi, ojo rabi toh. Sholawat sampai mati, ya, taubat sebelum mati. Itu yang nanti akan disebut oleh Allah. Faman taba, taballahu alaih. Ketika dia bertaubat kepada Allah, maka akan diterima taubatnya insya Allah. Pertama, 7 golongan yang tidak dilirik sama Allah,
yang tidak dibersihkan sama Allah, yang tidak dikumpulkan bersama dengan orang yang beramal soleh, dimasukkan neraka pertama itu yang tidak bertobat itu. Satu, nakihu yatihi. Aja meneh kok berzina dengan lawan jenis, Pak. Ngapunten. Ya, nakihu yatihi. Nikah dengan tangannya sendiri. Ya apa jenengan mikir nih? Ya, wis pokoknya menikmati syahwat dengan tangannya sendiri. Itu aja perbuatan yang nista. Ya, yang nista. Itu satu. Yang kedua, wal fa'il wal maf'ul bih. Apalagi orang yang yang kedua adalah orang yang fa'il maf'ul bih itu maksudnya orang yang melakukan dan orang yang dilakukan itu sama-sama sejenis. Apa itu namanya? Homo ya. Homo. Kalau laki-laki lesbi, homo ya. Kalau perempuan lesbi. Dan sekarang ini Pak ya, LGBT itu sekarang semakin merajalela. Ada seorang wanita yang beristrikan sama-sama wanita, yang satunya macam seperti laki-laki. Ya, itu berani sekarang live streaming TikTok itu. Ya. Ada juga yang laki-laki sama laki-laki di Bali, ya, jadi istrinya apa itu turis dari Swedia atau mana itu. Gitu santainya luar biasa. Ada yang komen ini yang mendatangkan murka Allah. Ya sudahlah itu keyakinan Anda. Yang penting saya merasa bahagia dengan pasangan saya. Coba. Apa enggak bahaya? Menurutku enggak usah ditanya, enggak bahaya, enggak usah ditanya pasti bahaya, Pak. Enggak perlu ditanya. Itu nantang Allah itu. Modelnya kaum Lut itu seperti itu, Pak. Ya, hati-hati. Masya Allah ya. Wa mudminul khamri. Nah, ini yang langganan minum-minuman keras. Minum-minuman keras ya bukan berarti mangan beling, watu, wesi, mboten, Pak. Ya. Minum-minuman keras itu ya termasuk sejenisnya. Narkoba, pil koplo, pil gedek, pil gendeng wis. Ya, itu hati-hati. Nah, wis kecanduan ngoten, Pak. Ya, bahkan ngeten iki nek sing aliran keras itu ya mengatakan wa mudminul khamri itu diawali dari merokok. Walaupun saya juga kurang setuju karena saya mantan perokok. Nah, carane ngono pabrik rokok tutup loh. Petani bako gulung tikar ya. Monggo kalau bisa menjaga kesehatan panjenengan dengan merokok, yang pasti diharamkan adalah minum minuman keras, minum khamr yang memabukkan. Wadharibu walidayhi hatta yastaghisa. Seseorang yang nganiaya, memukul ayah ibunya. Ya. Jadi menyiksa orang tuanya sampai orang tuanya minta tolong. Ya, tolong aku disiksa anak saya. Dan ini maknanya ada dua. Bisa memang disakiti secara verbal, ada yang non verbal, Pak. Dengan kata-kata yang menyakiti orang tua kita. Kemudian orang tua kita curhat kepada orang lain. Anakku kebangetan tenan. Tak gembol sangang sasi 10 tahun. 10 tahun. Sangang sasi 10 dino. Ya Allah, ketika lahir antara hidup dan mati, lah kok terima koyok ngene balasane lah itu. Air susu dibalas air keran. Ya Allah, nun sewu, curhat sampai itu kalau sampai ada terjadi seperti ini, enggak dipandang sama Allah. Ini orang yang durhaka kepada orang tua, bahkan azabnya sudah terjadi ketika di dunia. Wal mu'dzi jiranahu hatta yal'anuh, dan orang yang menyakiti tetangganya sehingga tetangganya mengutuknya. Ya. Makanya Rasulullah sampai dawuh, lah apa itu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang indikasinya beriman kepada Allah dan hari akhir itu yang mampu menghormati, memuliakan tetangganya. Ya, bertetangga ini termasuk indikatornya kalau jenengan imannya sempurna apa mboten. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Ya Allah, wan nakihu khalilata jarihi, dan orang yang
berzina dengan tetangganya. Bukan berarti terus nek ngono tak zina ngene adoh karo sing gak tanggoku ya gak ngono. Ya, ini intinya adalah melarang kita untuk berbuat zina. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini jamaah sekalian, hadis tafsir Al-Mu'minun ayat yang ke-7 dan kemudian dilanjutkan ayat yang ke-8. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang memelihara amanah-amanahnya serta janji-janjinya. Ya, kalau punya amanah, punya janji, segera kita tunaikan. Ya, dapat dipercaya, gitu, tidak berkhianat. Ya, bahkan menunaikan amanah itu sebaik-baiknya, antu'addul amanati ila ahliha, kepada sang pemilik amanah. Dan kemudian apabila berjanji, bertransaksi, apa saja, ya, menunaikannya dengan sebaik-baiknya, tidak bersifat munafik seperti ancaman Rasulullah, ayatul munafiki salasun. Ya, bahwa tanda orang munafik itu 3. 1, idza haddasa kadzaba, nek ngomong bujui, wa idza wa'ada, kalau berjanji napa? Mengingkari, wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya mengkhianati. Itu 3 tanda pokok orang munafik. Kalau di surah Al-Qur'an itu malah disebutkan termasuk orang yang wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang yang munafik itu termasuk ketika mendirikan sholat dalam keadaan malas, berat ogah-ogahan sholat, ya. Itu termasuk tanda orang munafik. Nauzubillah. Nek wis jajane dibagikan wis tanda-tanda ini ya. Ayat 9. Ayat 9, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Ya. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, orang-orang yang menjaga salatnya. Dijaga apanya? Ya dijaga kekhusyuannya. Pertama tadi kan khusyuk ya Pak ya. Khusyuk itu terkait dengan hati, dijaga hatinya supaya istiqomah dalam sholat kita dalam keadaan khusyuk. Kemudian dijaga apa nih? Dijaga syarat sahnya, dijaga kesempurnaannya, ya itu seperti itu. Dijaga tepat waktunya. Sampai suatu saat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Dalam hadis yang lain, ayyul a'mali ahabbu afdal ilallah. Ya, itu qala as-shalatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Qultu, ya, qala summa ayyun ya Rasulullah, lalu apa lagi ya Rasul? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa ayyun ya Rasul, apalagi ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Di dalam ayat 2 ya sampai ayat 9 ya, atau sifat-sifat dari ayat pertama, Allah mengawali dengan salat ya. Kemudian diakhiri pula dengan penyebutan salat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sholat, betapa keutamaannya sholat. Oleh karena itu Rasulullah dawuh, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus sholat wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun. Istaqimu, jejeka sira kabeh, istiqomah sira kabeh, ya, walan tuhsu, dan jangan sekali-kali kalian ya apa itu tidak dihitung pahalanya oleh Allah. Jangan sampai sholat kula jenengan karena tidak istiqomah, karena tidak khusyuk, sehingga pahalanya tidak masuk dalam nominasi orang yang menunaikan sholat. Makanya kan fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim
Sahur. Oh, sholat kok celaka? Bagaimana nggak celaka? Wong kita sholat tapi tidak ada pahalanya. Ya, walan tuhsu. Wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal-amal ibadah panjenengan semua yaitu sholat. Gitu. As-sholatu imaduddin, tiang agama. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Amal pertama dan utama yang nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat. Gitu. In saluhat saluhasairu amali. Nek salate apik maka amal-amal yang lain direken apik kali Gusti Allah. Kalau salatnya bagus, salatnya sah, salatnya diterima, maka amal-amal yang lain juga diterima. Amal yang lain norok buntek kata Rasul. Itu bahasa Inggris. Ya, yang penting salatnya bagus, salatnya sah, maka amal yang lain norok buntek. Nek sampai gak norok buntek ndak remah kan. Ini wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Tidak ada yang mampu menjaga kesempurnaan wudu kecuali orang beriman. Ya, konotasinya nek kula jenengan orang beriman, ya, jagalah kesempurnaan wudu. Mulai dari rukunnya harus kita perhatikan. Sunnahnya jangan kita lewatkan. Makruhnya harus hati-hati, jangan sampai kita lakukan. Apalagi batalnya. Nek rukun wudu gampang Pak, hanya 6. Malah secara fi'liyah perilaku hanya 4. Basuh muka, tangan sampai siku, gitu, mengusap kepala, kaki, udah 4 itu aja. Yang pertama apa? Niat. Niat kan di dalam hati. Wes pokoknya aku niat wudu sudah. Adapun diucapkan itu sunnah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Wudu. Sunnahnya yang banyak. Berkumur itu sunnah. Menghirup dan mengeluarkan air dari hidung ke lubang hidung itu sunnah. Apalagi panjenengan bangun tidur malam hari usahakan jangan lewatkan apa itu istinsyak, ya, memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung. Tujuannya apa? Selama kalau jenengan tidur Bapak Ibu, bisa jadi dalam hadis sahih itu setan itu bermuara Pak, nengkreng di lubang hidung panjenengan. Itu dibersihkan dengan setelah berkumur pun istinsyak itu. Ya, itu jamaah. Itu kita perhatikan. Ya. Terus kesempurnaan walaupun sudah rata diulang 3 kali misalnya. Itu kesempurnaan. Menghadap ke arah kiblat kalau bisa. Kalau tidak ya jangan terus misalnya pancurannya di sana sampai mepet-mepet tembok Madungulan. Ya tidak harus, menyesuaikan. Ya. Terus tidak menghambur-hamburkan air. Ya, itu termasuk sunnahnya wudu. Ya, baca bismillah itu sunnahnya wudu. Berwudu tidak sambil bicara. Wudu kabeh transaksi. Ini kok bisnis nanti yo. Ya, itu jangan. Kemudian baca doa dan sebagainya. Itu sunnah-sunnahnya wudu kita sempurnakan, ya, agar menjadi prasyarat kesempurnaan dan keberhasilan sholat kula jenengan. Jadi pada intinya kula jenengan jaga agar sholat kula jenengan berhasil menjadikan kula jenengan manunggaling kawula Gusti, nyuwiji dhateng Allah, merasa dekat dengan Allah, taqarrub ilallah. Tiyang niku nek cedhek kali Gusti Allah Bapak Ibu, wis to, la yakhafuna laumata laim. Wis gampangane ngene, dipuji ora baper. Gitu. Dihina juga tidak merasa sakit hati. Wis apa kata Allah? Ya. Dan itulah yang disebut dengan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Pasrah semarah kepada Allah itu dicukupi. Ya. Nyatanya saya nggak pernah minta roti dikasih roti. Jenengan mek siji aku malah loro. Kok ya ora nek Ustaz geragas. Ya Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini
Maka keberhasilan sholat kula jenengan ada 3 syaratnya Bapak Ibu. Ya, yang jenengan sering mendengarkan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, gitu kan? Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi nyatanya di masyarakat masih terjadi STMJ. Salat terus maksiat jalan. Pulang dari masjid ganti sandal. Ada enggak? Ada. Hatinya salat, perbuatannya salat, ucapannya salat. Tapi ternyata masih berkata kotor. Masih misuh. Wong kalimat thayyibah ji akeh alhamdulillah subhanallah astagfirullah muni jajan dipincuk. Ngono iki ana, Pak. Ya Allah, kenapa? Karena prasyarat sholat tidak dipenuhi. Jadi dari sekian itu Masya Allah punjerna di dalam sholat. Ya, punjering ibadah amal kula jenengan di dalam sholat. Ya, nah syaratnya sholat kula jenengan yang bisa merubah pri kehidupan kula jenengan, pola kehidupan kula jenengan adalah yang pertama. Nah ini di ayat yang kedua. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya khusyuk ritual, ya khusyuk sosial. Mulai dari wudhunya. Tuh, yang kedua, ya walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Ayat berapa tadi? Ya, hafid, menjaga, ngrekso sholate. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan jangan sampai ada yang membatalkannya, apalagi minimal ya merusak, makruh ya. Jadi makruh itu sesuatu yang tidak disukai sama Allah dan Rasulullah, sehingga ketoknya dia ya kelihatannya sah secara syar'i formal, tapi pahalanya lepas. Itu maka kita jaga ya agar sholat kita menjadi sholat yang benar-benar bermanfaat di dalam segala aspek kehidupan kula jenengan. Yang ketiga di dalam surah Al-Ma'arij ayat 23, belum saya tulis di sini ya. Daimun itu langgeng, istiqomah. Ya. Salat kula jenengan ya ketika sudah berhasil dijaga kekhusyuannya, dijaga ritualnya, sosialnya, ya kudu istiqomah. Langgeng terus. Alladzina hum fi sholatihim daimun. Orang yang sholatnya langgeng. Ya, ojo bolong-bolong. Nggih, khusyuknya juga jangan bolong-bolong. Nek pas lagi akeh duit sholat itu khusyuk banget. Ya, Masya Allah gitu. Atau sebaliknya. Nek pas lagi melarat gitu, miskin gitu, gak punya uang sholat ya Masya Allah. Tahlilin sampai goyang-goyang dompet. La ilaha illallah. Karena nggak punya uang. Begitu punya uang, tahlilnya beda. Di warkop, di diskotik, itu. Yang tadinya lagunya sholawat diganti dengan rungkat. Ya Allah, misalnya ini, tapi insya Allah tidak ada di sini ya. Tidak ada di sini karena di sini sedang ngaji. Nah, dari sekian kriteria, sekian karakter seorang mukmin yang bahagia, maka inilah balasannya. Ulaika humul warisun. Ya, alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah yang berhak mewarisi. Mewarisi apa? Yaitu surga. Surga apa? Surga Firdaus. Ya, surga Firdaus gak hanya injek-injek saja, tapi kekal selamanya panjenengan di sana. Allahumma amin. Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus. Nek njaluk swarga niku swarga Firdaus. Walaupun kita emelip tapi niki anjurannya Rasulullah. Ya, anjurannya Rasulullah. Kalau menurut Abu Nawas itu malah terlalu sungkan, Pak. Ya maklum ini kajian secara sufi gitu. Jangan ditiru. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril. Nah,
Itu aslinya doa, Pak, tapi glendeh, ngasor, tawadhu di hadapan Allah. Aslinya ngoten ngejaluk swarga Firdaus, tapi dengan bahasa yang serendah-rendahnya. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu, saya ini bukan termasuk lir firdausi ahla, tidak pantas ahli swarga Firdaus. Terlalu melip, ono ngemperane wis lumayan kok. Ya, delok kotorane ati kula jenengan, perbuatan kemaksiatan kula jenengan mboten pantes. Tapi Gusti kula niku mboten kuat nang neraka. Wes mboten terserah jenengan dekek pundi kan ngoten. Nah, pada akhirnya Allah nanti yang akan memberikan kebijakan. Fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah. Surga Firdaus itu mulai dari pertengahan sampai ke atas. Itu. Nek njaluk swarga aja swarga sing cepete-cepete. Nek iso sing ndukur dhewe. Nggih, mari masih kula ngeten iki dudu-dudu anyaran gak apa-apa. Harapan saya bisa dapat Nikita Mirzani misalnya. Lah dene kok ketemu Mbak Paini apa Martini apa Markona ya udah urusan nanti. Kan begitu. Ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Wa minhu tafajjaru anharul jannah wa fawqahu arsyur rahman. Masya Allah ya. Di antara ciri khasnya surga Firdaus itu memancarkan ya sungai-sungai yang ada di taman. Panjenengan kalau mirsani di depan balai kota ada air mancur yang dibuat renang anak-anak jelosoran gitu. Kemudian ada air mancur warna-warni. Ya. Itu baru di dunia loh, Pak. Nanti di surga itu nggak bisa digambarkan. Man apa itu ainun ro'at itu? Mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Nggak bisa dibayangkan di dunia nggak bisa. Cuman ini digambarkan oleh Allah kira-kira seperti itu gambarannya ngono. Tapi di sana itu lebih dari itu. Itu jamaah sekalian. Wa fawqahu arsyur rahman. Ya, di atasnya adalah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Aras kemudian surga Firdaus. Insya Allah panjenengan yang berhak untuk menempati surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, "Ma minkum min ahadin illa walahu manzilani, manzilun fil jannah wa manzilun fin nar." Pokok intinya kula jenengan itu dua kemungkinan, wis gampangane ngono. Nggih, dua kemungkinan. Nek gak nang swarga ya nang neraka. Wis karek milih ndi ngoten mawon. Nggih. Ngoten. Masya Allah ya. Ma minkum min ahadin illa walahu manzilan. Tidak ada seorang manusia kaum mukminin di antara kalian wahai umatku kata Rasulullah. Kecuali ada dua kemungkinan tempat ya, manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Fa immata fadakhalan nar warasa ahlul jannah manzilahu fadzalika qauluhu ulaika humul warisun. Kok umpama panjenengan nggih, panjenengan mestinya berhak masuk neraka. Wis gampangane ngono. Tapi karena khusuknya sholat panjenengan, karena amalia-amalia panjenengan yang selalu berguna untuk orang lain, didasari dengan keimanan, ya orang seperti itu akan mewarisi surga yang harusnya menempati neraka itu dipindahkan kemudian masuk ke surga, mewarisi yang mestinya ditempati oleh orang Yahudi dan Nasrani. Jadi pada dasarnya orang Yahudi Nasrani itu Bapak Ibu dikasih lahan, dikasih kapling surga. Tapi karena mereka tidak bisa menempati karena kekufuran, kekafiran, kemusyrikan mereka, akhirnya surga itu nanti diberikan oleh panjenengan yang sholatnya khusyuk itu. Itu Pak. Ya Allah luar biasa. Sehingga lahan panjenengan semakin banyak di surga. Inilah yang dimaksud dengan ulaika humul warisun. Ya, mewarisi yang bukan hanya panjenengan. Panjenengan di surga apa adanya itu sudah cukup. Tapi karena fadlnya Allah, karunia-Nya Allah, karena keistimewaan salat panjenengan datang Allah, sehingga disitulah ditambahkan panjenengan mewarisi lahan-lahan orang lain yang enggan masuk surga. Jadi Rasulullah kan kul ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ahli surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Siapa? Ya orang yang tidak taat kepada Rasulullah.
Ahlul kitab itu harusnya kan sudah terhapus, harus mengikuti syariatnya Rasul. Ternyata tidak mau. Lah kaplingannya itu nanti dikasih no panjenengan. Luar biasa loh Pak. Nggih, betapa indah. Coba bayangkan aku di nempati omah koyok ngono, misalnya, gue terus dapat kaplingan lagi, omahnya Pak Mudin kan lumayan. Contohnya seperti itu. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga dalam hal ini nanti yaji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimin bidunubi amsalil jibal. Bahkan diriwayatkan nanti ada seorang muslim yang hadir di hadapan Allah itu dengan segunung perbuatan dosa. Tapi disepura kali Gusti Allah. Ditempatkan di surga di kaplingan yang mestinya untuk Yahudi Nasrani itu. Ya. Maka di sini ada hadis idza kana yaumul qiyamah dafa'allahu likulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayuqal hadza fakakuka minan nar. Ya Allah ya. Ini kaum mukminin sebagai apresiasinya Allah datang panjenengan, penghargaan Allah datang panjenengan yang mestinya kaplingan untuk Yahudi Nasrani ya diwariskan kepada panjenengan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini endingnya dari surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Mudah-mudahan kita belajar mengamalkan, berproses diri untuk menjadi mukmin yang lebih baik lagi. Ngaten nggih Bapak Ibu, mudah-mudahan membawa manfaat nggih. Jadi ini semata-mata juga saling mengingatkan ke Bapak Ibu nggih. Saya juga tidak terus terang belum bisa mengamalkan sesempurna ayat-ayat ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran buat kula jenengan agar memperbaiki diri sebagai orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Dan sambil berharap dalam kajian ini kula jenengan diselamatkan Allah, disehatkan Allah, sehat, panjang umur itu yang terpenting. Agar semakin banyak amal-amal kita, diterima doa-doa kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dicukupi rezeki kita, barakah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di tafsir surat yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.